ada di dalam wave kelima. Ini adalah wave ke-1, wave kedua, wave ketiga, wave keempat, wave kelima. Wave kelima potensi berakhir di 7047 itu berdekatan dengan candle yang ini nih. Nah ini nih 7050. oke. Saya melihat potensi IHSG menuju 7050. Nah, kalau kita lihat sideways yang terjadi di IHSG itu juga membentuk pola ascending triangle. Oke, ini udah breakout. Nah, kalau kita lihat dari pola ini, target kenaikannya adalah 7100. Saya nggak mau pakai yang jauh, saya selalu pakai yang dekat. Jadi, in my view, IHSG sedang berada dalam wave kelima. Setelah wave kelima, biasanya akan muncul pattern koreksi, yaitu A, B, C. Saya nggak tahu ini kejadian atau enggak. Nah, bagaimana kalau dia jebol kok 7050 alias break masih lanjut? Kalau dia break masih lanjut, rules dari Elliott wave itu adalah wave ketiga itu paling panjang. So, ini mesti di-adjust nih. Wave ketiga di 7000 di atas, kemudian ini wave keempat, dan ini wave kelima. Nah, saya lebih senang kalau skenario ini terjadi. Karena artinya itu kita akan memasuki masa yang very bullish. Apakah akan kejadian? Sekali lagi, saya nggak tahu. Tapi saya bisa, saat ini saya punya view yang kuat, mungkin 70%, bahwa 7000 ini akan breakout. Nah, dengan titik bottom 6925. Let's we hope so. Oke. Moversnya apa? Pertama, perbankan masih akan melanjutkan kenaikan menurut saya. Kenapa? Saya baca riset, saya lupa ini dari Macquarie atau dari Credit Suisse, saya lupa. Yang pasti asing. Dia memproyeksikan bahwa suku bunga Bank Indonesia akan naik sampai 5%. Karena untuk mencegah capital outflow dan juga untuk menjaga bonds kita dijual sama asing. Karena kalau suku bunga kita rendah, dolar cadangan devisa kita itu berbahaya, rupiah kita berbahaya. Nah, salah satu mereka melihat potensi bahwa Bank Indonesia akan ikut menaikkan suku bunga, karena saat ini the Fed itu masih belum menurunkan suku bunga, even flattening masih belum, masih ada potensi naik tipis-tipis. Jadi dia melihat Bank Indonesia masih akan menaikkan suku bunga. That's why saat ini saham-saham yang proksinya interest rate masih belum kemana-mana, tech nggak kemana-mana, kayak properti nggak kemana-mana, muter-muter gitu doang. Makanya bosan kalau sekarang kalian pegang properti sama pegang tech, malahan ke tech turun terus. Nah, so kalau suku bunga naik, yang untungnya apa? Ya perbankan gede. Kenapa? Mereka minjemin duit ke orang, loan itu bakal makin naik. KPR harganya juga bakal naik. Jumlah perusahaan company gede yang ngutang sama mereka itu juga bakal makin naik bunganya. Tapi bunga imbal balik yang mereka bayar untuk tabungan ya tetap aja rendah, karena kas mereka kan rendah kan. Bank Mandiri, kalian perhatiin foreign dari 17 Juli deh kita ambil semenjak breakout di sini. Kita lihat nih 17 Juli. Nah, ada foreign yang taking profit 620 bio. Di sini RX beli, jadi ini netral. Tapi di kedua ini even 2 kalau dikalkulasi kurang lebih 530 bio lah. 530 bio distribusi dari OD dan YU. Itu even nilainya sama dengan KZ. Kemudian ada BB most likely itu fund lokal, 500 bio juga. Dan nilai di bawah ini tuh semua udah jauh lebih rendah daripada yang ngebeli. Level beli mereka berapa? Sayangnya agak murah nih, 5780. So, kalau saya melihat sih BMRI saat ini dia punya support terkuat ya jelas angka 6.000. Tapi kalau dia jebol, that's fine, sampai 5.800 itu oke. Iya, takut ada yang hilang kalau kurang. Setelah menyentuh 5.800. Iya, kalau muatannya. Kalau kita lihat dari pattern besar dia ascending triangle ini. Iya, tetap aja. Nggak boleh gitu. Iya. Besok bagi-bagi sih. Ya kalau saya nggak kesini kalau gimana arah berak itu yang kedua dulu. Jadi saat ini saya masih punya Bank Mandiri satu-satunya blue chip perbankan yang nggak saya apa-apain dari awal tahun sampai sekarang. Saya mulai mereduce nanti di 6.200 ke atas.
dan di 6465 mungkin saya bakal sisain cuma 20%. Nah, untuk yang mau beli agak beresiko, agak tinggi, tapi ya ini blue chip gitu loh. 58 ya, 6.000 sampai 58 oke. Pecah antrian sampai ke situ. Foreign masih akumulasi. Oke, nah ini level-level mereka beli. Ini aku masih jelas kiri kanan dari Proxum. Ada Prima Jasa ntar naik. Arah Bandung. Iya. Arah tol apa arah pinggir? Tadi Pinggir. Purwakarta. Arah Purwakarta. Berarti ya? Ayo. Duluan ya Pak. Ya. Kemudian dari ini yang menarik, nah kita bahas MDC dulu deh. Medco. Dari 1 September kemarin yang angkat, ya ini clear lah Gajah, Kakap, ataupun Gaban, atau siapapun itulah. Ini jelas akumulasi, meskipun naik kenceng, tapi level nggak ada distribusi, tapi nggak sebanding dengan jumlah lot yang mereka beli. Jadi ini untuk ngangkat MDC sampai 1.300 kemarin, lot mereka tuh justru nambah, meskipun ada yang mereka keluar juga gitu. Ini YP bisa keluar 21 pio, saya udah merasa kayak this is not retail nih. Ini pasti ada yang nyamar nih pakai YP gitu. But bukan itu poinnya. Poinnya adalah level angkatan kemarin tertingginya 1270, terendahnya 1209. Saya lebih suka kalau kita pakai yang terendah. Nawar nggak dapat lebih oke daripada beli di pucuk. Nah, saya screening MDC itu di level-level, saya lupa kapan ya. Coba kita lihat. Waiting paling gede saya itu MDC, dan ini just my luck. Itu di Agustus tanggal 15. Nah itu di daerah-daerah sinilah. Saat itu memang ada pattern falling wedge. MA200 jebol nggak apa-apa. Falling wedge itu begini. Nah, falling wedge ini terjadi setelah MDC menyentuh resist. Oke, koreksi ini dalam. Ini berapa persen nih koreksi? 7, mungkin 5% lebih. Nah, itu di 1 Agustus. Tapi koreksi ini tuh justru menarik, karena dari 1 Agustus sampai 29 Agustus kita coba cek. Nah, ada yang nggak bener nih. Sepanjang periode sideways ini, foreign justru aktif ngebeli. Ini AK, BK, ZPN, ICC, even ada BB, ada YU, ada CP, ada IF. BB itu van lokal. AK, BK, CLS, JP Morgan, Kim Eng, NI, Bank Mandiri Mandiri Sekuritas, Verdana, CIMB, Valburi, Samuel, KZ. Ini super kakap yang ngebeli. Sementara yang ngejual rata-rata proksinya retail, PD, AZ, GR, DR, KK, YP. Dan jumlah yang dijual dengan jumlah yang diakumulasi boleh dikatakan agak-agak sama lah ya. Tapi saya nggak fokus ke ininya, saya fokus ke ininya pembelian mereka 1080, 1090, 1080, 1070, 1070. Paling rendah mereka beli CP ini 1060, bukan saya ya, meskipun saya juga pakai CP. Nah, so saya menyarankan MDC untuk dibeli di harga even di Februari, di Juli 1060 dan 1000, stop loss 990. Nah, jadi di mendekati 1000 itu very heavy buy untuk MDC, dan syukurnya itu berhasil naik. Berarti kita dapat hampir 30%. Nah, permasalahannya sekarang mau beli pasti takut kan? Ya kan? Ya dong. Pasti takut dong, udah kenceng ini. MDC saat ini itu ada di level Vibo yang tinggi banget 78,6 nih, makanya ketahan di sini. Nah, so outlook saya MDC adalah
koreksi, tapi koreksinya nggak dalam nih. Ini saya ini, sorry ya, kembali lagi saya bisa salah, but saya akan suka kalau MACD di level 1200. Jadi kita boleh coba lihat saat ini MACD diperdagangkan di PI berapa sih. Saya tuh bakal live sama Ko Bernard untuk ngebahas PI sama PBV. Nah, PI MACD kalau saya lihat secara kasar di RTI sih 6,5. Nah, kita coba lihat BRPT dia berapa. PI-nya 120. 2. Nah, ini PI-nya tuh 7, 8. Kalau ke 10 aja berapa coba? Apalagi dia itu punya geothermal MACD. Kemudian MACD juga punya saham Aman, you know lah, Aman udah keberapa. Begitu IPO mereka dapat dana jumbo dan harga amannya juga naik terus. Secara bottom line mestinya MACD bakal dapat peningkatan nih. So MACD masih boleh beli, tapi usahakan mendekati level 1200. Jadi mau beli 1250, 1240 atau 1200. Kemudian stop lossnya di berapa? Stop lossnya di bawah Fibo 50%, yang juga menjadi pattern double bottom di sini. Ini ada double bottom. Double bottomnya di 115. Hapus dulu. Ya, candle yang inilah. 1130. Jadi 1250 sampai 1130 buy. Di bawah itu stop loss. Saya sih selalu pakai stop loss. Kemudian, targetnya kalau di level sini balik ke sini kan lumayan dong. Ya nggak usah jauh-jauh lah, balik ke sini aja lah dulu. Apakah bisa ke sini? Saya nggak tahu. Kalian nilai aja sendiri dari PI-nya. Oke? Nah, itu kita bahas MACD. Jadi buyer kemarin kalian bisa lihat sendiri. Kemudian akumulasi kemarin yang di sini, di mana dia kocok-kocok retail. Pokoknya lucu tuh foreign tuh. Kalau kalian perhatiin bid over MACD selama ini, karena saya punya MACD cukup gede untuk porto saya. Selama ini saya perhatiin tuh bid overnya tuh, jadi overnya ditebelin 50.000 lot, 40.000 lot, 30.000 lot. Habis ditebelin banyak tuh yang ngejual tuh. Nah, yang ngejual kan bantingnya kan kiri, bantingnya di bid. Ternyata yang dimakan itu juga barang-barangnya mereka. Jadi mereka ngejual di atas, mereka beli di bawah. Mereka jual lagi, beli di bawah. Mereka jual di atas lagi, beli di bawah. Jadi setiap ada offer yang tebel, itu ngemancing retail buang. Nah, itu kelihatan di OLT Valbury. Saya suka pakai OLT Valbury karena kita bisa lihat. Contoh gini, ada bid dan offer nih. Ini saya kasih lihat nih, Valbury. Oh, salah. Nah, ini contoh ya. Arko 2000 lot. Ini seller 7.500. Kalian pasti takut dong ngelihat ini tebel ya. Nah, di Valbury saya bisa lihat nih. Mana ya? Nah, ini contoh. Di sini kan 745, 3566 lot ya. Kalian tahu nggak yang masukin tuh 1000 lot, 100 lot, 200 lot? Nggak tahu dong. Kalau kita klik kanan di sini, klik kanan, langsung muncul tuh antriannya. Nah, ini saya antri 188 lot jual ya. Antrian saya itu di nomor 20 paling belakang. Nah, most likely kalau seandainya ada big player yang masang offer tebel di sini, di sebelah kiri ini kalau kalian klik nomor satunya itu lot jumbo. Nah, itu cara mereka akumulasi bid dan offer. Nah, itu hanya bisa di OLT Valbury. Dan that's why saya ada referral Valbury, tapi saya belum open ke siapa-siapa gitu, karena saya pengennya private aja lah. Terlalu ramai juga saya mau buat apa gitu. Ya buat yang merasa pengen ya silakan, yang enggak juga enggak masalah. Saya nggak ada grup berbayar, saya juga nggak punya kelas gitu. Jadi MACD itu cara mereka akumulasi, cara foreign akumulasi itu begitu tuh, untuk dapat lot gede dari kalian, dari retail. Gimana caranya nih? 1 Agustus sampai 28 Agustus nih, YP net sale, KK net sale, ini most likely retail kan. Bayangkan jumlah volume retail yang mereka dapat 100.000, 200.000 lot mereka
mereka pula yang akumulasi. Nah, caranya gimana? Mereka punya barang, mereka pasang offer tebel-tebel tapi bid tebel-tebel juga gitu. Ini kalau mau lebih dalam ya ada kayak inilah. Yang import juga ada bebas lah, intinya saya pakai Valbury. Oke. Nah, so itu MDC tadi kita bahas sekilas, itu garis besar. Nah, kemudian ada saham lucu nih. Ini beresiko. Ingat, ini beresiko, saham NRG. Polanya mirip dengan MBDC, BRPT, dan Tekim. Seperti apa itu polanya? Pertama, dia sideways di bawah. Oke. Kemudian, ada yang akum foreign tipis-tipis. Nah, kita coba lihat dari year candle yang paling kencang ini nih. 3 Agustus. Saya tarik dari 3 Agustus sampai sekarang. Ada pola yang serupa nih. Ada pola yang mirip yang terjadi dari BRPT, kemudian dari MDC, dari perbankan-perbankan juga. IF ini kan tiba-tiba beli 13 bio aneh. Level belinya sayangnya agak rendah, 240. Ada BB itu Verdana, biasanya fan lokal 240. ZPI, NCP ini agak kakap nih yang beli nih. Level-level beli mereka 240 sampai 240. Nah, saat ini kan MA 200. Saya lihat sih patternnya bisa aja seperti ini. Level beli kalau koreksi sampai 234 atau titik terendah ya, ini aja deh 230 deh, itu oke gitu. Saya temuin tadi. Lalu kemudian ada apa lagi nih? Apalagi yang menarik dibahas? Nah, saya kasih satu lagi saham. Saya bahasnya blue chip aja. Tadi kalian lihat kan MDC selama pola sideways yang menyerupai falling wedge itu ada asing foreign yang berusaha ngemakanin lot kalian gitu. Itu pola-pola yang suka ngemakanin scalper tuh. Pasang over tebal-tebal, diisi lagi, scalper kan takut, wih barang dari mana, diisi terus. Begitu dibanting kiri ternyata barang mereka juga yang ngebit gitu. Jadi pola sideways sebenarnya scalper, kemudian TA, bandarmologi itu semua saling berkaitan. Kalau kalian bisa connect the dot, jadi nggak ada ilmu yang boleh dikatain, nggak ada ilmu yang jelek, nggak ada ilmu yang bagus. Semua ilmu bisa dipakai kalau kalian tahu caranya, kalau kalian tahu ini posisi, gimana cara menempatkan posisi. Oke. Tolak screenshot apa sih? Ya nggak apa-apa. Saya masih ada kok di sini. Oke, SMGR semenjak dia kenceng di candle ini itu ada foreign yang beli nih. Nah, tanggalnya 13 Juli nih. Kita cari nih 13 Juli. 13 Juli sampai sekarang. Gila, udah lama banget nggak begini. Dulu zaman-zaman masih diternak uang segala macam begini terus. Ada duitnya nggak ada bos. Senang aja saya begini. Dari sini sampai sini. Ini padahal kalau saya buka kelas bisa loh kan. Saya minta kalian ban cepet deh. Bisa kan? 100.000 dikali 1.700 orang. Rela nggak kalian bayar 100.000? 100.000 dikali 1.700 orang berapa duit tuh ya? 1.700 dikali 100.000 berapa sih? 170 juta ya? Wih, lumayan duit. Ya nggak sih? 100.000 kali 1.700. Wih, ya 170 juta nih harusnya nih. Nah, menyerupai apa yang terjadi dengan MDC dan BRPT. Selama periode sideways SMKR, ada pembelian jumbo yang dilakuin. Ini mencurigakan menurut saya. Kenapa? 80 ditambah 70 itu berapa? 150 lah anggap. Even bayar utamanya aja ada 170. 70 dibanding dengan bayar keduanya masih jauh. 60 dibanding bayar ketiga masih jauh. Apalagi ini YP, ada retail nih yang ngebuang nih, anggaplah itu retail. Nah, dibanding dengan yang ada di sebelah ini, sepertinya
using, do your own job. Tapi saya melihat SMGR sideways-nya itu menarik, mengarah ke akumulasi. Nah, cara mereka akumulasi bakal kelihatan tuh di bid dan offer tuh. Nah, itu kalau seandainya ada, ya kayak begitulah, saya nggak bisa jelasin di sini. Gitu. Oh, live TikTok boleh juga deh. Pegas, jadi gini. Saya cut loss loh di Pegas. Saya mau kasih lihat nih kalian. Saya cut loss Pegas. Bentar. Ada nggak ya? Ini kayaknya di sini ada deh. Saya kasih lihat cut loss Pegas saya. Wih, ini cut loss Pegas saya ini asik, man. Ya, 23 juta. Akhirnya makan bubur terus nih saya tiap hari gara-gara Pegas nih. Saya punya 6.900 lot Pegas, itu berapa ya? Ada Pegas berapa sih? 1.500, saya punya 6.000 lot, hampir 1 M lah ya. Saya akuin juga itu my loss itu. I'm sorry untuk kalian yang ada di grup Tri Megah, Sukor dan Valburi. I'm very sorry karena saya juga ngajak kalian beli Pegas. Saya juga loss. Saya juga kasih lihat saya loss. Saya juga kasih lihat saya beli berapa. Dan saya pindahin itu ke Medisi. Reminder Pegas disiplin, saya bilang. Begitu jebol 1.400, pergerakannya udah gak enak. Nah, uniknya, begitu harga gas diputuskan gak boleh naik sama pemerintah, kan Pegas tuh buangan. Nah, kalau udah buangan begini, TA tuh nggak begitu berlaku. Bandar Homologi, Broksem juga nggak begitu berlaku intraday. Karena semua yang aku bisa aja balik badan kan. Cuman lucunya, ini ada gap down. Kalau gap up biasanya ketutup, kalau gap down ya biasanya juga ketutup. Sayangnya ya, 1 September. Buangan ZP itu masih gede, buangan MG juga masih gede. Total mereka buang tuh ada 20, ya sebenarnya udah begitu gede sih. Hampir 30 bio lah. Lucunya, bayarnya tuh udah kakap nih. SQ itu BCA Sekuritas. Biasa yang pakai BCA Sekuritas tuh kalau nggak insti, retail kakap. Ada CLSE, ada RF, ada Buana, ada CC. Jadi kayaknya nih ada pihak BUMN nih. Mungkin Dapen atau apapun itu, saya nggak tahu. Itu justru ngakumulasi Pegas di harga 1.350-an. Nah, so kita coba hitung, coba lihat bisa nggak ya dari 14 Agustus. Jangan pakai net, kita pakai gross. Kita coba analisa ini nih. YU masih punya barang kurang lebih 50 bio barangnya YU. YP clear. CC masih punya barang kurang lebih 70 bio. MG mestinya clear 1450, 1420, 100. 757.000 lot udah keluar, 742.000 lot. Berarti MG barangnya udah gak terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat net, YU buyback 50 bio kemarin, level 1480. BB ini saya juga suka 1450. Nyangkut nih hitungannya sekarang. So, Pegas, kalau kalian beli nih, at least sampai titik terbawah ini, yaitu 1.300 lah ya. 1.350 ke 1.300 itu berapa sih? Kalau kalian beli bertahap, nggak sampai 10% lah ya. Coba hitung kalkulator deh. Resiko kalian untuk beli Pegas sekarang itu adalah 4%. Tapi potensi rewardnya lumayan oke. Harus berani buyback kalau udah murah. Itu menurut saya ini udah menunjukkan indikasi kalau Pegas udah agak-agak oversold nih. Nah, mungkin kalau pakai indikator Bollinger Bands kelihatan kali ya. Tuh, posisinya di bottom Bollinger Bands. Jadi ya ini murah gitu. Tapi memang masih ada seller-seller terakhir yang harus keluar pastinya. So, begitulah pandangan saya soal Pegas. Saya stop loss kok.
IG Live ini disaksikan Direktur Investasi Depan BUMN. Cik Alin, jangan dong. Bevin, posisi saya masih nyangkut. Ini saya jujur nih. Nah, kembali lagi, Bevin ini proksinya juga interest rate. Interest rate tuh nggak naik. Jadi, terpaksa interest rate proxy itu mesti diam. Properti, kemudian bank-bank kecil, saham tech, kemudian multi finance, ya diam terkapar dulu. Makanya kalian kalau seandainya punya saham, punya 5, jangan 5-5-nya satu sektor. Pisah-pisahin gitu. Karena rotasi market saat ini tuh amat-amat kayak gimana ya? Nggak menentu, cepet gitu loh. Elsa, MPMX bagus. Wow. Saya punya Elsa di grup 26 Juni. Ini mulai akum di 26 Juni. Kita coba lihat 26 Juni. Juni atau Juli ya? Juni. Ini juga pola yang sama dengan yang terjadi di emisi SMGR, BRPT, yaitu YP-nya yang keluar banyak, retailnya yang keluar banyak. Nah, saya tuh ada rekom L1. Jadi TA saya gabungin dengan Bandarmologi, kemudian Elliott Wave. Nih, saya termasuk telat. Saya kesel sama Elsa di tanggal 6 Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 Juli ya. Saya tuh telat nge-call Elsa. Harusnya di daerah-daerah ini nih saya nge-callnya nih. Dari Maret tuh udah kelihatan. Karena kalau dari Maret, dari Bloxhome even udah ada perpindahan barang dari sini nih. Dari sini tuh udah kelihatan nih, udah perpindahan barang dari foreign dari kita ke foreign. Nah, kalau kita lihat dari ini 27 Juni akum yang dilakukan itu di level, sayangnya kembali lagi di harga yang murah. Paling tinggi ya itu average BB 395, alias karena ini nggak bisa ngelewatin resist nih, maka kalau koreksi di bawah 400 sampai 380. Nah, menarik tuh. BK aja 379. Kalau sampai 380 masa kalian nggak berani beli? 45 bio dia belinya. Kita punya nggak duit 45 bio? Saya sih nggak punya. Nah, so meskipun ini kelihatannya shooting star, volumenya gede, ini potensinya beresiko banget, it doesn't matters karena kalian harus tahu barang-barangnya udah ada. Ya bisa aja ada yang taking profit atau bisa aja ada rebalancing seperti di 31 Agustus kemarin. Jadi TA itu jangan dipakai cuma mentah-mentah. Kalian mesti combine dengan kerangka berpikirnya atau kerangka kenapa TA itu terbentuk. Gitu. Vektor. Saya mau kasih lihat juga nih loss vektor saya. Bentar ya, saya buka ORT saya ya. Sabar ya. Sebentar. Semoga bisa masuk ke ORT-nya, semoga nggak mau trading. Sebentar. Aduh, udah deh. Ini bukan account saya soalnya kemarin. Saya mau trading pakai account demo lain. Saya loss PKTR tuh 30-an juta something lah. Ya, lumayan. Nggak enak. Jadi loss pegas sama loss PKTR itu udah 50 juta. Jadi, 31 Agustus ada rebalancing. Nah, saya curiga kalau asing itu rebalancing PKTR. Karena yang ngebuang PKTR di 31 Agustus itu adalah Akademika. Nilainya cukup gede, hampir 10 bio dia mereka buang. Jadi menurut saya itu ada rebalancing dilakukan oleh mereka. Nah, mereka juga jual VKTR di harga 127. Jadi harga jual mereka tuh rendah sebenarnya. Kemudian KI menampung juga 127. KI kan underwriter-nya ya.
LG juga underwriternya, jadi 127, 131 underwriternya nampung nih. Ada buangan yang dilakukan oleh foreign, kemudian lokalnya nampung. Apakah ini mereka janjian ngasih barang murah atau apa sih nggak tahu. Tapi pada intinya di hari keesokannya setelah foreign ngebuang nih, kelihatan nih foreign buang banyak. Aduh. KI masih nampung, ada MG, ada RF juga, dan LG ada TP sedikit lah. Levelnya juga 127, 128, 127. So, saya melihat ya, VKTR, bottom dari VKTR itu ada di candle terbawah ini, yaitu 124 atau sampai saya suka spare karena kadang ada false break 120. Nah, jadi vektor ada potensi koreksi sampai 120, kemudian balik ke atas. Nah, balik ke atasnya ke berapa tuh? Minimal 134 lah. Minimal beginilah. Karena vektor kan nggak begitu liquid ya. Bitnya tuh kadang bisa ada cepetan lot, tapi terkadang bisa cuma 10.000 gitu. Gitu. Nah, CPO saya nggak suka. Nggak pernah suka. Pergerakannya aneh. Ini udah ada sign-sign yang mesti TP nih kalau begini nih. Ya so-so lah, DMR oke. Panelnya udah nyampe soalnya targetnya, jadi perlu ada pergerakan sideways lagi atau perlu ada reakumulasi ulang gitu, jadi masih agak panjang. Buka saya suka tuh, tapi dia tag, jadi mungkin gak akan jalan kenceng-kenceng gimana gitu. Buka. Oke, jadi tadi kita udah bahas MACD polanya seperti apa. Kemudian ada SMGR, kemudian ada apa tadi tuh yang polanya mirip Broxum tuh, NRG. Nah, lalu buka juga sama. Jadi buka di sideways di bawah ini, di bottomnya ini, foreign tuh rutin banget ngebeli. Buka itu punya cash tuh super gede. Dari 14 Juli sampai sekarang, Juni. Gila, ini tuh angka ngebelinya udah sampai 100-an bio. Ini clear banget akumulasi, very clear gitu. But kembali lagi ini tag dan ini gede, nggak gampang untuk ngegerakin saham ini. Level beli mereka 227, 225, sekarang 234. Jadi this is a cheap price. 230. Saya juga rekomendasiin beli 232 sampai 230 apa lupa saya. Pokoknya level-level di sini tuh cheap to buy dengan target ngelawatin MA 200 dan terbang ke sini. Syaratnya apa? Satu aja. Bukan harus melakukan pivot seperti yang dilakukan oleh Gotoh, layoff karyawan, kemudian pisahin Gojek dengan Gotoh. Lalu kedua, tag itu harus datang. Tag winter itu harus datang. Suku bunga harus dipangkas. Dan itu belum. Jadi nunggu nih. Nah, menurut saya next nih, tahun depan atau akhir tahun begitu suku bunga BI udah dipangkas, the Fed udah mulai flattening. Buka sekedar untuk lewat MA 200, sekedar untuk nyampe 300 itu reachable banget. Sorry, saya agak sakit ya tuh deh. Saya ucapin thank you untuk semuanya dan saya udah mulai drain. Hopefully kita bisa catch up bareng lagi dan